Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kami lihat semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Yes, Tuhan Yesus, kami lihat setiap hari Tuhan Yesus, anugerah-Mu besar atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap pagi anugerah-Mu baru bagi setiap kami. Terima kasih, kami sungguh bersyukur mempunyai Allah yang ajaib, yang oleh pengorbanannya kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, berbicaralah atas setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan Yesus, biar firman-Mu berkuasa atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita berjumpa kembali di dalam Perenungan Intim dengan Allah, yang pada kesempatan ini akan membahas mengenai
Bagaimana mengenali karunia roh yang diberikan Tuhan bagi saudara? Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11, dan 1 Petrus 4, ayatnya yang ke-10 sampai dengan 11. Berikut adalah firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Berbagai karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu dipikat dan ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang sama juga yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa lidah, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Sekarang mari kita membaca dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah yang dimaksud dengan karunia roh? Karunia roh adalah pemberian dari Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk kepentingan bersama dalam tubuh Kristus. Karunia-karunia ini beragam dan diberikan sesuai dengan kehendak Roh Kudus untuk membangun gereja dan memuliakan Tuhan. Rasul Paulus menekankan bahwa semua karunia ini berasal dari roh yang sama dan diberikan untuk tujuan yang sama, yaitu untuk kebaikan bersama. Rasul Paulus juga menekankan pentingnya kesatuan dalam keragaman karunia-karunia ini, mengingatkan jemaat bahwa setiap anggota tubuh Kristus memiliki peranan yang penting dan saling melengkapi satu sama lain. Sehingga karunia roh bukanlah digunakan untuk menyombongkan diri sendiri dan bukan untuk dianggap sebagai tanda kematangan rohani seseorang, melainkan bagaimana untuk melayani Tuhan agar saling melayani antara seorang yang lain sebagai pengelola sesuai dengan karunia yang diperoleh dari anugerah Allah. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai dengan 11. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karunia roh berbeda dengan buah-buah roh. Karunia roh adalah kemampuan atau talenta khusus yang diberikan Roh Kudus kepada setiap orang percaya untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Sedangkan buah-buah roh adalah karakter Kristus yang terdapat dalam kehidupan orang percaya oleh karya Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22-23.
Karunia roh bervariasi di antara orang percaya, sedangkan buah roh merupakan satu kesatuan dan harus ada dalam kehidupan setiap orang percaya. Karunia roh untuk melayani dan membangun tubuh Kristus, sedangkan buah roh adalah hasil pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 sampai dengan 10, Rasul Paulus menuliskan bahwa karunia-karunia roh adalah karunia hikmat, kemampuan untuk memberikan nasihat yang bijaksana dan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam situasi tertentu. Karunia pengetahuan, kemampuan untuk memberikan pemahaman mendalam atau pengetahuan khusus yang diberikan oleh Roh Kudus untuk kepentingan bersama. Karunia iman, kemampuan untuk percaya kepada Tuhan secara luar biasa dalam situasi yang sulit dan dapat menginspirasi orang lain untuk juga dapat kuat di dalam iman. Karunia penyembuhan, kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan kondisi fisik atau emosional melalui kuasa Roh Kudus. Karunia mujizat, kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa sebagai tanda dari kuasa Tuhan. Karunia bernubuat, kemampuan untuk menyampaikan pesan dari Tuhan kepada jemaat. Seringkali berhubungan dengan pengajaran, peringatan, atau dorongan. Karunia berkata-kata dalam bahasa lidah, kemampuan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang tidak dikenal oleh pembicara, sebagai tanda rohani yang dapat digunakan dalam doa atau penyembahan. Karunia menafsirkan bahasa lidah, kemampuan untuk mengartikan bahasa lidah agar dapat dipahami oleh jemaat dan membangun jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana mengenali karunia roh yang diberikan Tuhan bagi kita? Yang pertama adalah evaluasi diri. Renungkanlah talenta, minat, dan kemampuan alami yang kita miliki. Karunia rohani seringkali berhubungan dengan hal-hal ini walaupun tidak selalu demikian. Yang kedua, mintalah masukan dari orang lain. Mintalah masukan dari orang-orang dekat dengan kita, seperti gembala atau rekan seiman. Mereka mungkin dapat melihat karunia rohani kita dengan lebih jelas. Yang ketiga, ambil bagian dalam pelayanan gereja. Terlibatlah dalam berbagai pelayanan di gereja. Semakin kita melayani, semakin jelas karunia rohani kita akan terlihat. Yang keempat, berikan perhatian pada buah pelayanan kita. Amati apakah pelayanan kita membawa buah rohani yang baik, seperti pertumbuhan iman, penyembuhan, atau mungkin pembangunan gereja. Yang kelima, berdoalah dan percayalah kepada firman Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk menunjukkan karunia rohani yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan akan membimbing kita dalam mengenali dan menggunakan karunia-Nya. Setelah kita mengetahui karunia roh yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, ingatlah juga untuk menggunakannya dengan rendah hati. Jangan sombong atau merasa lebih tinggi dari orang lain karena karunia yang dimiliki. Ingatlah bahwa setiap karunia adalah penting bagi setiap anggota tubuh Kristus. Gunakanlah dengan kasih, 1 Korintus 13, untuk kemuliaan Tuhan dan bukan kemuliaan diri sendiri. Gunakan secara tertib dan teratur, 1 Korintus 13 ayat 33 dan 40, agar tidak menimbulkan kekacauan di gereja. Dan teruslah bertumbuh dalam karunia tersebut, 1 Timotius 4 ayat 14. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karunia rohani adalah anugerah istimewa yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya untuk melayani dan membangun tubuh Kristus. Mengenali dan menggunakan karunia rohani dengan benar adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Dengan demikian, gereja dapat semakin bertumbuh dan Tuhan dimuliakan di dunia. Marilah kita terus berdoa dan terbuka kepada pimpinan Roh Kudus dalam mengenali dan menggunakan karunia-karunia yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan
untuk kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami percaya apapun yang Tuhan percayakan kepada kami adalah yang terbaik dan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kami, serta sesuai dengan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan kemampuan untuk kami dapat mengenali karunia roh yang diberikan Tuhan bagi kami, dan kami dapat memaksimalkan karunia tersebut untuk mendukung pelayanan, membangun jemaat, dan dalam segala hal, biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kini kami mohonkan dari Tuhan, kiranya segala kebaikan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali di dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.